sudah ghaniyun 'anit ta'rif, orang pasti tahu sudah. Ya gimana lagi, saya pernah beberapa kali jalan sama beliau keliling Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja waktu itu ya. Di mana-mana orang minta foto, yang lainnya nggak laku, saking terkenalnya beliau nih. Yang jelas setiap orang kalau misalnya melihat foto beliau atau videonya pasti akan teringat Gus Dur. Nah, kenapa demikian? Untuk lebih dekatnya kita mengenal beliau, langsung saja dalam tanda kutip kita interogasi beliau. Assalamualaikum Mas Sastro. Waalaikumsalam Mas Alek. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Makin seger aja ini. Ada lighting. Tapi enggak, orangnya cakep kalau masalah. Ya terakhir kemarin ke Pak Pasundan ya. Oh iya, bulan lalu ya. Keliling di Tatar Sunda ya, mulai dari Bogor, Sukabumi, terakhir di Panjalu. Terakhir di Panjalu sampai ke Garut, Tasikmalaya, kemudian Cianjur, Bandung. Nah itulah. Jadi di sela-sela kesibukan beliau yang luar biasa. Jadi beliau ini selain seorang intelektual, penulis dan lain-lainnya, beliau ini juga seorang seniman dan selebritis. Ya enggak kalah sama artis-artis itu kalau terkenal. Bahkan kalau di mana-mana pernah kita waktu diundang itu diundang Jokowi yang apa ya, yang di Istiqlal. Saya lihat, saya perhatikan Mbak Mega datang tuh langsung, lu maksudnya kemana aja? Ketemu Hilmiah ya akrab, ketemunya akrab. Kayaknya nggak ada orang yang nggak kenal jenengan ya. Ya orang lama, kalau yang orang sekarang ya mungkin enggak. Tapi kan tokoh-tokoh itu emang orang lama semua, makanya semua orang jadi kenal. Baik, kita mulai saja gini. Sekarang orang taunya Mas Sastro ini sudah hebat, sudah keren, bahkan identik dengan Gus Dur dalam tanda kutip gitu ya. Masa lalunya ini aslinya dari mana, latar belakang pendidikan seperti apa, ini kayak orang yang belum tahu nih. Mau diceritain deh. Saya itu aslinya dari Pati Mas Alek. Jadi Pati, Jawa Tengah. Ya. Saya sejak kecil memang sudah hidup di lingkungan Nahdlatul Ulama, di lingkungan pesantren. Bahkan hidup saya itu tinggal itu di kalangan pesantren, dan sejak kecil memang saya NU masalah di pesantren NU ya tidak hanya dalam pengertian ideologis organisatoris tapi juga dalam pengertian sosiologis. Artinya di pesantren itu saya NU nurut urip. ini luar biasa di pesantren. Ya bayangin, saya itu saudara saya semuanya ada 9 ya. Itu pas-pasan. Bapak saya hanya buruh di pabrik gula. 70-an, 60-an itu sempat mimpin Sarbunusi. Tapi anaknya begitu aktivis gede dituduh PKI. Pimpinan Sarbunusi musuh PKI. Ini anaknya dituduh. Nah itulah, karena saya tahu persis kondisi ibu saya, bapak saya seperti itu. Cuma yang saya catat betul bahwa bapak saya biar hidup pas-pasan keluarga itu, tapi dia ingin anaknya ini sekolah, anaknya ini ngaji, sehingga apapun dilakukan meskipun hidup pas-pasan yang penting anaknya bisa sekolah, bisa ngaji pada saat itu ya. Karena itu maka sejak usia 8 tahun ya saya masuk Ibtidaiyah itu kira-kira usia 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun itu saya sudah hidup di pesantren itu ya, jadi tukang masak, tukang cuci, bukan untuk ngaji. Ya, tapi itu konsep barokah ya. Itu kadang-kadang orang ngaji dan itu kiai justru barokah. Jadi saya cuma itu ada santri dulu kan biasa kayak santri sekarang. Jadi ya mereka bawa beras, saya kumpulin, saya yang masak gitu. Mereka punya baju kotor, saya cuci. Yang penting saya bisa hidup di lingkungan pesantren itu meskipun bukan untuk ngaji. Ya kira-kira itulah hidup saya. Dan itu di Dimbiangan waktu itu, di pesantren Nahdlatul Ulum. Waktu itu masih tahun 70-an itu masih Kiai Suyuti Abdul Qadir yang beliau waktu tahun 79 diganti putra beliau Kiai Salim. Setelah Kiai Salim itu saya Ibtidaiyah 6 tahun sampai Diniyah 2 tahun sampai Sanawiyah 1 tahun saya masih di lingkungan itu. Setelah itu saya pindah ke Tayu, karena ikut kakak saya gitu ya. Lagi saya hidup dari situ, saya hidup di lingkungan pesantren ya, pesantren Darussalam gitu. Jadi dia habitat aslinya pesantren dari pesantren meskipun tidak ngaji. Saya penting santri. Ya saya tidur ya di pesantren, di masjid gitu ya, sambil nyambi sekolah jadi kuli sampai tamat aliyah saya. Setelah aliyah saya baru ke Jogja. Saya tidak mundur sedikit, tadi kau udah ngomong tahun 70, memang dengan lahir tahun berapa?
Saya lahir tahun 66. Lah kalau kita nol. Itu matanya Mas Alan. Saya terbiasa lihat jauh muda kali. Tapi orang masih gak nyangka tadi mikirnya masih umur 45 lah. Nah, saya lahir 66. Jadi tahun 72 itu saya mulai masuk di Madrasah Hidayah. Ya kelas 3 tidak itu saya sudah ya mulai tidur di masjid, di musola, di pondok. Oke, terus hijrah ke Jogja ceritanya gimana nih sampai Uber? Itulah cerita. Yang menarik itu Mas Alex, saya itu tamat aliyah itu tahun 86. Tahun 86 waktu itu sempat dapat tawaran untuk beasiswa di Mesir. Harusnya jadi kelas saya itu. Pastinya, tapi saya ini kan orangnya nakal Mas. Jadi memberontak sejak saat itu. Waktu itu sempat ada kasus saya melawan, menentang, begitulah. Nah, akhirnya saya nggak jadi ke sana. Nah, 86 saya sudah daftar di UIN Jogja, saya diterima. Tapi waktu itu saya nggak punya biaya. Akhirnya saya balik lagi. 1 tahun saya jadi kernet bis malam waktu itu desa Mustika sama ngernet kendaraan umum antar desa gitu ya. Cita-cita saya waktu itu saya pokoknya pengen kuliah, saya harus kuliah, saya nabung lah selama 1 tahun itu jadi kernet bis malam, jadi kernet mobil angkutan umum, jadi kuli gitu. Saya nabung kuliah dengan harapan bisa untuk kuliah. Tiba-tiba saja pas pendaftaran kuliah masalah, ibu saya sakit. Ibu saya sakit ya, karena bapak saya meninggal tahun 81. Jadi saya sudah nggak punya ayah sejak 81. Nah disitulah saya pindah ke Tayu itu karena ayah saya meninggal. Terus kemudian saya ikut kakak saya. Nah sambil hidup di pesantren. Akhirnya uang yang saya tabung untuk kuliah ini untuk berobat ibu saya, gitu. Untuk berobat ibu saya. Dan saya tersisa hanya untuk daftar saja. Akhirnya saya daftar, bismillah lah. Nah, waktu diterima saya bingung, gitu. Ini tidak punya uang untuk ke Jogja. Akhirnya guru-guru saya waktu itu ada yang namanya Pak Fauzan, Pak Nurhadi, Pak Sutarmo, semuanya aja lah. Yang ngajar saya di mana itu intinya sastra ini sayang kalau nggak kuliah. Karena saya tuh ya alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 3 prestasi lah, dia ada prestasi. Ini mana kita latih terus deh gitu. Udah dulu saya iuran luar biasa untuk promosi saya kuliah. Ilegal murid spesial nggak mungkin loh itu. Iya, luar biasa. Saya kadang terharu kalau lihat saya itu ya guru saya ya dia saya iuran. Nah akhirnya diumumin iuran. Waktu itu pendaftaran itu habis 300.000 atau berapa mau ke Jogja. Nah begitu besok hari terakhir pendaftaran, saya ngadu guru saya bilang, Pak, kalau nggak ada nggak usah dipaksain, mungkin bukan takdirnya saya tahun ini. Saya ngomong gitu, saya tak kerja lagi saja, nanti saya kuliah belakangan lagi. Tapi waktu itu guru saya Pak Fauzan waktu itu bilang, padahal Pak Fauzan ini yang paling sentimen sama saya. Karena dianggap saya anak nakal gitu loh, yang paling menentang, paling berontak gitu lah. Tapi justru begitu saya selesai, beliau yang merhatikan saya. Sama Pak Tarmo waktu itu saya ingat. Akhirnya sama Pak Kiai Bisri ya, itu sebagai ketua yayasannya gitu, Mas Yudi Bisri, Pak Kiai Mas Yudi Bisri. Enggak Mas Astro, ini kita tetap berupaya, ngomong gitu. Ini ada uang hanya cukup untuk pendaftaran. Yang penting Mas Astro ke Jogja, selebihnya saya yakin Mas Astro bisa hidup di sana. Kata Kiai Fauzan sama Pak Tarmo waktu itu. Sudah, saya iman-iman kalau sampai nggak kuliah. Dan itu masalahnya, saya ke Jogja itu ngikut truk gitu lah. Mau kirim barang ke Jogja, sampai sini loh kami sambil diseruput kopinya, santri ramopi yo, orang tuh. Saya ngikut truk, udah di Jogja daftar, selesai. Nah, saya ditampung teman-teman padi yang ada di Jogja waktu itu, ada markas di daerah Karangmalang. Namanya Mas Adi, yang namanya Mas Zuhri, yang namanya Mas Bisri juga. Itu nampung saya di situ. Nah, terus bos, kita ngumpul ini. Nah, begitu ditampung, saya dicarikan kerjaan mereka. Saya ada orang padi namanya Pak Hamid, almarhum beliau sekarang. Nah, itu nampung saya menjadi penjaga fotokopi. Nah, saya sama
jualan koran. Jadi di Jogja itu setiap habis sholat subuh saya ke KR itu yang ada di Jalan Mangubumi, bawa sepedanya waktu itu Mas Alek, ambil koran. Nah kemudian saya edarkan, sisanya saya jual di kiosnya Pak Khalid itu sambil jualan fotokopi itu. Itu kira-kira 1 semester. Oh kalau cerita gini mas sudah nggak ada ini, bukan sesuatu yang asing lah ya. Kere tapi enjoy. Kere tapi enjoy. Terus mulai jadi aktivis. Nah itu sejak semester 2 kita udah mulai demo dan lain-lain itu. Waktu itu belum mulai demo 87 itu saya masih ngamen terus main di panggung-panggung ya. Dewa PLO itu teman saya waktu pentas, kemudian ya beberapa seniman-seniman Jogja lah, profesional. Kasus Kedung Ombo itu momentum kita jadi aktivis. Jadi begitu kasus Kedung Ombo kita ketemu di teman-teman UGM, ISI, dulu kan aktivis itu menyatu gitu ya kayak keluarga. Di situ saya mulai kenal dengan dunia aktivis sebelum dulunya kita aktif di dunia pers mahasiswa, di dunia teater, di musik, di kampus gitu. Nah saat itu saya menjadi aktivis yang menggerakkan mahasiswa bersama-sama bergerak menarik mahasiswa dari dunia diskusi waktu itu karena NKK-PKK tahun 74 itu istilahnya mahasiswa back to kampus, tapi kan menjadi menara gading. Nah, dari 74 sampai 87, 88 itu baru kita kembali turun ke jalan gitu. Sehingga termasuk pionir ini ya. Pembuat bid'ah. Saya ingat betul kuliah saya itu ya di kampus-kampus saya anjang sana ke kampus-kampus ke ITB waktu itu zamannya Jumbo Hidayat, zamannya Fazlur Rahman yang tahun 93 pemilu 92 yang bakar-bakar kampus nolak Rudini bukan Fazlur yang sekarang iya Mas Fazlur presiden Jumbo yang dulu BNP 23 iya itu angkatan-angkatan kita rekor-rekor semua dari situlah kemudian kita ketemu Gus Dur. Oh begitu. Emang di Forden juga tapi nggak ya di Forden ya kita di situ sebagai untung-untung lah jadi tahun 89 itu kita sudah ketemu Gus Dur wasilannya Saifullah Yusuf waktu itu kan dia kuliah di mana Universitas Nasional. Wah, terus kita bikin ormas mahasiswa yang disebut OTB itu organisasi tanpa bentuk. Itu dulu kan kata-kata yang Gus bikin IMASP, Ikatan Mahasiswa Ilmu Sosial Politik. Nah, saya pun jadi ketuanya, kita gerilya wadah-wadah aktivis itu semuanya kita bentuk, kita bangun untuk menggerakkan itu. Nah disitulah saya pun saya menimpali Gus Dur terus gitu kemarin di situ. Terus pindah ke Jakarta berarti tahun berapa nih mulai ke Jakarta? Aku pindah ke Jakarta malah barusan tahun 2009 dari 89 sampai 99 itu hidup saya wirawiri Jogja, Jakarta, kota-kota gitu ya. Berkelana, mahasiswa kelana lah pada saat itu. Ada santri kelana. Kita datang dari kampus ke kampus, ikut diskusi, ikut pelatihan, gitu. Ayo ngomong pernah dengar katanya S1-nya lama banget ya dulu ya katanya. Iya. Jadi S1 saya itu masuk kan saya 87, saya masuk 86 kan, karena saya lulus selesai 86 itu saya udah kuliah meskipun akhirnya motor itu kan punya biaya keluar 96, 10 tahun ya. Itu prestasi itu 10 tahun S1 itu luar biasa. Tapi ini hasil negosiasi. Kalau nggak negosiasi jadi nggak lulus berarti ya. Bukan gitu. Jadi semester 16 itu saya sudah pamit sama Pak Rektor bahwa saya keluar saja lah. Saya nggak alumni IAIN, saya nggak apa-apa. Pak Rektor loh kenapa begitu? Ya saya udah daripada saya di DO mendingan saya mengundurkan diri, saya ngomong gitu. Loh kenapa begitu? Nah saya ini kan aktivis, kuliah di mana-mana, saya ngomong gitu, jarang masuk gitu. Kalau saya paham dosen-dosen saya ngobjek di luar aja, kenapa dosen harus nggak memahami saya untuk ngobjek di luar? Akhirnya negosiasi lah. Nah,
yang namanya hukum itu kan ada diskresi, ada rukso, saya ngomong gitu. Masa sampai menanamkan tetap peraturan ini kepada mahasiswa, tapi kepada dosen nggak diterapkan secara tetap, saya ngomong gitu. Nah, daripada saya begitu kan mendingan saya keluar aja. Akhirnya, ya saya ingin ya Mas Hafrul, karena bicara soal diskresi, soal rukso, sampean mau selesai tahun berapa? Terserah, orang izin. Ya repot nih. Terserah. Tapi syaratnya siji ya tadi rektor itu apa Pak? Jangan ngajak temen. Khusus Pak Sastro selesai tahun berapa? Ya, karena ini rukso kan berlaku khusus. Jadi kalau gitu, pokoknya khusus Pak Sastro selesai tahun berapa terserah, sing penting ora isin. Ning ojo ngajak konco. Oke, lah itu akhirnya di situ. Oke, lalu S2-nya di mana berarti? Setelah itu saya nerusin waktu Gus Dur Presiden, saya pamit untuk tidak ikut di istana. Terus saya mau balik kampus, mau kuliah lagi. Oh ya sudah kalau gitu, saya tahun 99 masuk S2 di UI, di Fisik UI, ambil sosiologi. 99 saya selesai tahun 2002. Gitu. S3-nya selesai tahun? S3-nya tahun 2009 Mas, sudah 10 tahun saya selesai S3. Teman-teman saya belum ada yang dosen-dosen seangkatan saya, belum ada yang selesai. Yang dosen dulu itu ya, yang itu. Begitu selesai saya gaji. Sekiranya cuma abang toh, ini malah gaji sih. Iya. Saya sempat ngajar juga di Pasca UI sebagai gitu ya? Ya dari tahun 2008 sampai 2009. Agak sosiologi antropologi gitu. Saya sosiologi agama. Jadi dengarnya lumayan ilmiah ya? Di atas lumayan lah. Orang nggak nyangka aja dari saya dokter, karena saya nggak pernah menyantumkan itu, kecuali untuk kepentingan akademik. Luar biasa. Ini bukan mau ngenyek dosen-dosen yang dulu ya, ini nyatanya beliau udah dokter duluan ya. Oke, ini selain aktivis dan lain-lain, ini kan dikenal sebagai budayawan. Entah artinya budayawan itu apa, saya nggak tahu. Itu saya sampai budayawan itu saya waktu itu nangis Mas, karena saya diisukan jadi budayawan. Waktu saya pulang ke rumah saya nangis. Apa teman? Lho kok itu jari ini masuk Buddha toh? Aku jari ngomong budayawan itu masuk Buddha. Jenenge wong tua. Budayawan tuh dikiranya masuk Buddha. Kita sebut seniman aja barangkali nanti para sahabat nggak apa-apa, budayawan ya nggak apa-apa. Ya seniman, khususnya kan punya grup musik. Ini saya pikir bukan hanya musik loh ya, ini lebih dari itu, entahlah apa namanya, yang beri nama kemudian Ki Ageng Ganjur. Ya. Ada beberapa orang yang karena beliau ini dekat dengan Gus Dur, dan Gus Dur rumahnya Ciganjur, di otak-atik apakah ada urusannya dan keterkaitan. Nah, untuk itu mungkin bisa dijelaskan sebenarnya urusannya apa dengan nama Ganjur ini Pak? Jadi tahun 1996 waktu itu 95 akhir bulan Desember, Gus Dur habis ceramah dari Kudus jam setengah satu lah, ngajak saya ngomong itu, saya dampingi toh, ayo ziarah, ayo Gus, masuk ke satu makam, muter aja Mas. Jadi itu bulan Desember, saya ingat. Itu orang mencari sesuatu. Kami sampai subuh, sampai subuh dia ketemu. Terus akhirnya, ini kita bentuk Pak Gus. Wah ini berarti lu di sini terus. Balik, gua kapan mana? Gitu. Tadi mungkin Pak Gus. Gus. Pak Gus gitu. Jadi setelah itu 3 bulan berikutnya masih musim penghujan. Terus datang lagi. Ayo daerah mana? Pas ketemu tempatnya jam setengah 2 malam gitu. Jadi ini makam, ini sungai, mobil parkir di sini. Waktu itu supirnya masih ingat Mas Dovir almarhum. Nyebrang sungai. Nyebrang sungai ada jembatan bambu. Gitu. Begitu kita sampai, Bu Anjir datang. Jembatan ini hanyut. Jadi kita nggak bisa nyebrang ke makam ini. Loh Gus, banjir Gus. Iya terus balik urung itu sebenarnya kan siapa ini? Saya nggak tahu, sampai ketiga kali kita ziarah baru dapat di makam itu. Kita ziarah di makam itu. Akhirnya setelah ziarah saya tanya, ini makamnya sih itu Pak Dur. Ini terus tak ceritanya. Iki mono iki makamnya Mbah Ganjur. Mbah Ganjur itu sih nama beliau ini adalah Syekh Abdurrahman.
gitu. Beliau ini seorang ahli strategi perang, tapi juga seniman, kata beliau. Lalu betul cerita lah sejarah bahwa dulu waktu Demak diperintahkan Raden Patah mau nyerbu Majapahit, ini Mbah Ganjur ini yang diperintahkan untuk mempersiapkan pasukan. Tapi Mbah Ganjur kemudian mentaskan ini ke Mbah Ampel konsultasi. Pun ini Mbah Ampel, saya diperintahkan untuk menyerbu Demak. Mbah Ampel bilang, jangan, nanti presiden buruk, anak menyerbu orang tua. Udah, itu Majapahit itu biarkan saja, nanti dia akan hancur dari dalam. Tapi maksudnya ini bukan nyerbu Demak atau bukan Majapahit. Jadi Raden Patah memerintahkan Mbah Ganjur ini untuk menyiapkan pasukan menyerbu Majapahit. Nah, Mbah Ampel bilang jangan, nanti presiden buruk gitu, anak nyerbu apa orang tua, biarkan aja Majapahit ini, nanti dia akan hancur dari dalam karena konflik. Nah begitu hancur, baru kita ambil alih, itu dikata ya gitu. Oke, nah supaya dia tidak dianggap menentang perintah atasan, maka dia bikin strategi, alasannya latihan perang. Padahal anak pasukan ini dilatih nari, bermain musik, berkesenian, sampai menemukan jenis gamelan namanya ganjur. Itu ganjur itu gong bass antara kenong dengan gong gede, ganjur. Tengahnya berarti gong genjur. Nah, maka beliau disebut Mbah Ganjur. Nah, terus Gus Dur bilang, nyenetro gawe kelompok kesenian, nggo dakwah, nggo meneh esuk-esuk keliling dunia karo ya. Oh, iya tenang ya. Waktu itu ya ketawa. Gus, katanya opo ngamen kok. Lho, itu nggo dakwah iku, Tro. Nah, makanya saya kumpulin teman-teman musisi dari ISI, dari IAIN waktu itu 96 kita bikin kelompok musik Ki Ageng Ganjur. Yang bikin namanya itu ya Gus Dur itu. Ternyata nggak ada hubungan dengan Ci Ganjur, beliau ya. Itu Mbah Ganjur. Dari sana. Dan namanya Syekh Abdul Rahman itu. Namanya belum beliau. Itu tinggal Ci Ganjur yang orang. Sejak saat itu luar biasa. Kita bikin, kita kan teman-teman ini memang misi kebudayaan, misi dakwah, sehingga musik Ki Ageng Ganjur itu yang mengeksplorasi dari segala genre musik gitu. Spiritnya melakukan dialog interreligius tapi melalui musik. Nah dialog lewat mulut, gue debat padu. Nah dialog melalui musik, seneng bareng, happy bareng. Nah itulah. Nah saat itu kita keliling, wah kampus-kampus, tempat-tempat ibadah, pesantren-pesantren itu se-Indonesia. Termasuk ngajak Iwan Fals 1 tahun keliling Indonesia. 2 tahun sama Iwan Fals dari 2010 sampai 2011. Ya Allah Gusti Kang Maha Suci, mohon ampunkan dosa-dosa kami dan semua dosa orang tua kami. Oh ikan santri sahabat kami, mohon doanya Engkau ampuni. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni. 2012 slang dengan Iwan itu ada sekitar 80-an pesantren. Mulai dari Banyuwangi sampai Palembang. Terus kemudian slang. Ya, oke. Goyang sambil bersolawat, setuju? Sambil berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke, kita goyang kali ini dalam orkes sakit hati. Yuk.
masih sampai sekarang sih. Oh, masih ya? Mulai dari Banyuwangi juga sampai Aceh. Jadi itulah akhirnya Gus Dur memang terbukti yang dikatakan. Dan bukan hanya Indonesia lagi, ya, dunia nih, Eropa, tahun 80 2009 kita sudah masuk Timur Tengah, kita pentas di Qatar waktu itu di beberapa kota di Qatar, di Uni Emirat Arab, di Dubai, Abu Dhabi dulu. Terus kemudian kita kolaborasi dengan Taiko Jepang. Terus kemudian dengan musisi-musisi dari Amerika, Mary McBride, terus Tony Blackman yang rap, yang jazz itu. Terus 2018 kemarin kita keliling Eropa. yang tinggal gamelan di Belanda. Ya, karena kita hitung lah ini kan mesti kita bolak-balik ini daripada bawah ini akhirnya kita taruh di Belanda. Nah, kita keliling ke Jerman, ke Belgia, ke Belanda. 2019 kemarin kita diundang lagi di Belanda sampai 2 kali. Bulan Juni kita diundang untuk acara international conference di Redwood University tentang Middle Belt of Islam. Terus September kita diundang lagi di acara Pandura, Festival Pandura. Terus kemudian ke Aljazair juga kita memperkenalkan itu. Iya. Oh iya, kemarin beberapa bulan lalu ya, posting di Afrika Utara. Iya, dan mereka itu sangat appreciate terhadap apa yang kita lakukan masalah itu. Jadi ternyata yang disebut Islam Nusantara, yang disebut dengan cultural approach untuk menyebarkan Islam ini memang mereka Dan memang terbukti kan ini, bahkan peneliti juga mengatakan itu banyak Indonesia ini memang kaum sufi dengan keseniannya yang paling efektif. Yang menarik misalnya ketika kita main di Hamburg, Jerman, waktu itu KJRI undang beberapa tokoh negara sahabat, duta negara sahabat, kemudian pimpinan-pimpinan pengungsi yang ada di sana, yang dari Syria, dari Afghanistan, diundang menyaksikan pagelaran kita. Waktu kita nyanyi itu, Mbak Mel waktu itu yang nyanyi sholawat itu, Mel Sandi, di lawan kita itu aja. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'atani wal darji. Itu apa ya? Secara naturally itu pengungsi-pengungsi itu langsung bengong nangis gitu ya. Ada satu pengungsi yang kemudian nggak sadar